Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutrianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, psikologi, psikoterapi, hipnosis, hipnoterapi, neurolink music programming, coaching, atau apapun yang kita bisa bahas secara online. Kali ini saya ingin membahas satu tema menarik dengan judul mengapa Law of Attraction tidak berhasil optimal. Ada juga yang judul yang mengatakan mengapa gagal gitu ya. Tapi karena saya tidak mau terlalu ekstrim gitu ya, karena memang tidak ada sesuatu yang sia-sia, jadi saya ubah dengan tidak berhasil optimal. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share video ini gitu ya, atau channel ini, agar saya pun lebih bersemangat untuk membahas tema-tema yang menarik tentang ilmu pemberdayaan diri. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, saya akan memulai dulu dengan menjelaskan apa itu Law of Attraction secara sederhana. Law of Attraction adalah sebuah nilai filosofi yang mengatakan bahwa sugesti positif yang dimiliki akan berdampak positif pula bagi kehidupan seseorang. Sebaliknya, apabila kita punya pemikiran negatif, maka hal yang negatif akan datang kepada kita. Jadi kalau kita berpikir positif terhadap sesuatu, maka hal itu akan datang. Dan sebaliknya, jika negatif, maka hal negatif itu akan datang. Hukum tarik menarik. Lalu bagaimana cara kerjanya gitu ya? Ada 3, ada ask, minta secara spesifik, apa sih yang Anda harapkan terjadi. Lalu yang kedua yakini, bahkan yang mengatakan bahwa yakini sudah terwujud gitu dengan konsep visualisasi. Lalu yang ketiga adalah be ready to receive, siapkan diri untuk menerima apapun yang Anda minta itu. Karena jangan-jangan kita tidak siap menerima, akhirnya kita nggak fokus gitu ya. Jadi menyiapkan itu juga bagian dari proses itu. Nah, bagaimana menerapkan Law of Attraction gitu ya? Pertama adalah syukur yang tinggi, proses visualisasi tujuan hidup, mencari hal positif dalam setiap situasi, bahkan yang terburuk sekalipun, belajar cara untuk mengurangi pikiran negatif, mengucapkan afirmasi positif kepada diri sendiri, memandang suatu peristiwa negatif dengan cara yang lebih positif, menulis jurnal atau menata dan mengevaluasi pola pikir, membuat mood board atau papan suasana hati agar kita termotivasi jadi sebuah gambar, belajar ikhlas apabila sesuatu tidak berjalan dengan keinginan, tadi bagian dari penerimaan, tidak mengkritik diri sendiri secara berlebihan gitu ya. Bagaimana menerapkannya, bagaimana prosesnya gitu ya, membayangkan apa yang Anda inginkan terjadi ya, tadi visualisasi secara spesifik dan detail. Yang kedua adalah percaya dan yakin sepenuhnya bahwa semesta menangkap apa yang Anda harapkan dengan memberikan energi positif gitu ya. Lalu pertahankan fokus dan getaran itu, getaran, vibrasi bahasanya. Jadi pikiran hal yang positif dan pertahankan agar selaras dengan keinginan Anda. Lalu mengurangi pikiran negatif. Ada juga yang mengatakan menghapus, sadari dan lepaskan segala pikiran negatif yang menghalangi aliran energi positif. Lalu buah hasil akan termanifestasi, tinggal nunggu, karena ada yang menanam juga akan menuai. Yakini bahwa kalau Anda fokus dan konsisten, maka keinginan Anda akan terwujud ya. Lalu mengapa Law of Attraction tidak optimal atau gagal? Yang pertama, kurang fokus, nggak fokus. Jadi banyak melamun atau teralihkan dengan hal-hal yang nggak penting. Lalu multitasking berlebihan gitu ya. Jadi mengerjakan beberapa hal sekaligus, jadi nggak fokus. Lalu motivasi menurun, kehilangan semangat, dan motivasi dapat menyebabkan kurangan fokus dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Mempertahankan fokus yang kuat dan konsisten adalah kunci untuk memanifestasikan tujuan Anda melalui Law of Attraction. Jadi orang-orang yang sukses memiliki visi yang membuat mereka tetap fokus, yang tidak bekerja memiliki pemikiran yang membuat mereka merasa lebih terbebani. Jadi ya fokus aja gitu ya. Nah, pikiran negatif sementara ada pikiran positif, lalu kita juga bisa terdistraksi dengan pikiran negatif yang merupakan keraguan atau racun yang masuk ke dalam pikiran kita, menciptakan getaran rendah yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Mereka bertindak sebagai penghalang antara kita dan manifestasi keinginan terdalam kita. Jadi negative thinking. Penolakan yang pertama, kenapa? Nggak percaya pada kemampuan diri sendiri gitu ya. Fokus pada kekurangan, aku tuh nggak bisa, menolak peluang, tidak membaca peluang gitu ya. Lalu penyangkalan pada kekuatan positif, merasa nggak yakin dan ragu dengan kemampuan diri sendiri. Ini yang menyebabkan adanya resistensi. Atau melakukan hal-hal yang tidak selaras, tidak ekologis gitu ya, nggak konsisten pada pikiran dan tindakan, berencana tapi nggak bertindak, fokus pada hambatan dan keterbatasan, membiarkan emosi negatif menguasai, kurangnya kesabaran dan kepercayaan. Dan ini dia, bagaimana sih tingkat getaran rendah itu? Jadi kita sudah bicara getaran ya, atau vibrasi. Karena memang semesta menangkap getaran kita, bukan hanya secara visual, tapi getaran rasanya.
rasa takut, marah, keraguan, dan kesedihan. Atau adanya usaha yang tidak konsisten, semangat yang berkobar-kobar dari awal ketika menentukan tujuan, lalu motivasi dibuat dalam waktu yang singkat, mengurangi upaya dan komitmen secara bertahap, kehilangan fokus dan rutinitas yang mengakibatkan kemunduran, akhirnya menyerah dan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Ini kalau nggak konsisten. Lalu bagaimana kalau kita sudah tahu memang fokus adalah bagian dari itu, bagaimana mengembangkannya? Yang pertama adalah meditasi gitu ya, untuk membangun fokus mental, lalu afirmasi, lalu menghindari multitasking, lakukan sesuatu yang memang penting, lalu istirahat cukup agar mengembalikan konsentrasi, latihan kesadaran atau mindfulness dengan melakukan aktivitas sehari-hari, lalu evaluasi apa sih yang tidak saya lakukan optimal untuk mencapai tujuan saya. Lalu Anda juga perlu mengenali nih keinginan sejati Anda, itu kan, mengidentifikasi apakah ini keinginan yang benar-benar yang ingin saya dapatkan, apakah ini impian atau mimpi. Ya kalau impian berarti memang penting, bertentangan nggak dengan diri Anda. Lalu mengenali keyakinan bawah sadar, apakah saya mampu gitu ya kan. Ketika Anda meyakini bahwa Anda bisa, otomatis Anda akan menarik itu. Lalu mengklarifikasi nilai pribadi, keinginan sejati selaras dengan nilai pribadi kita. Jika tidak, akan merasa cepat puas Anda walaupun itu sudah terwujud. Lalu pemahami motivasi yang tersembunyi, sadari apakah ini hanya untuk mencari pengakuan, menghindari rasa takut, atau memang aku ingin ini. Jadi mengenali tujuan dari keinginan Anda untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu itu ya. Nah, tadi sudah ngomong getaran gitu ya. Saya ingin mengejarkan atau menyampaikan sesuatu yang bukan baru dalam dunia pembelajaran, yang namanya mengenal level kesadaran manusia. Jadi ada seorang dokter namanya David R. Hawkins dalam bukunya Power and Force, An Anatomy of Consciousness, level kesadaran, The Hidden Determinants of Human Behavior. Jadi pilihan S3 mengungkap sebuah pemikiran tentang tingkat kesadaran manusia. Ini merupakan riset selama 20 tahun tentang tingkat kesadaran manusia dan menghasilkan skala Hawkins namanya. Sebuah skala yang memetakan sampai di mana tingkat kesadaran Anda sehari-hari gitu ya. Jadi di mana level kesadaran Anda. Jadi kajian dari David R. Hawkins adalah tentang gaya hidup kekuatan, power, cinta, integritas, kebijaksanaan, dan menciptakan hidup yang bermakna. Lalu tingkat kesadaran gitu ya, manusia memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda yang menentukan cara mereka mempersepsikan dan merespon kehidupan dan memahami pola energi gitu ya. Di buku itu membahas tentang bagaimana pola energi mempengaruhi perilaku dan pengalaman hidup manusia. Buku di Force and Power ini menawarkan wawasan mendalam tentang kekuatan dan energi dalam membentuk kehidupan manusia. Lalu apa sih definisi kesadaran yang didapatkan dari buku itu? Yang pertama, kalau kita ke KBBI, kesadaran adalah merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang semua aspek yang ada dalam diri kita, termasuk mental, emosional, dan spiritual. Ini mencakup pemahaman tentang diri sendiri dan persepsi terhadap realitas. Keyakinan, pola pikir, dan nilai yang kita pegang saat ini merupakan hasil dari kesadaran yang kita miliki. Ketika kita mampu mengambil hikmah dari pengalaman hidup, ini menunjukkan pergeseran kesadaran atau naik level. Jadi kalau menyadari sebuah situasi, kita sudah naik level. Ini mengindikasikan bahwa kita telah mencapai pencapaian baru yang mungkin kita untuk melepaskan diri dari kesadaran lama, sehingga kita dapat memperoleh pelajaran baru dan bersikap lebih dewasa. Nah, gini loh yang namanya skala Hawkins. Dalam risetnya, Dr. E. Hawkins memformulasikan sebuah hierarki model dari pengembangan diri. Model ini memiliki skala dari 0 sampai 1000 yang menggambarkan tingkat kesadaran manusia, di mana 0 sebagai tingkat terendah, dan 1000 tingkat tertinggi dalam kesadaran. Jadi di bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau di bawah itu 20, itu ada angkanya, di atas adalah 700 plus. Ya, saya jelaskan ini versi bahasa Inggrisnya. Nah, ini versi bahasa Indonesianya. Jadi di bawah tuh ada malu, force namanya, lemah, getaran rendah, malu, bersalah, apatis, kesedihan, takut, keinginan, marah, dan bangga. Itu di force. Tapi ada level power, berani, netral, punya kemauan, optimisme, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan, sampai di tak terlukiskan emosinya. Nah, pandangan hidup yang muncul ada di sebelahnya tuh. Jadi ada levelnya, ada energinya, kondisi emosinya, contoh takut, khawatir. Apa sih pandangan hidupnya? Menarik diri. Di bawah adalah force, di bawah atas adalah power. Kekuatan yang lembut dan tak terkalahkan selalu mengatasi kekuatan yang bengis, yang tetap selalu mengalahkan yang bergerak, kata Lao Tzu. Lalu bagaimana cara kerja power? Saya percepat. Fokus pada tujuan positif, pendekatan persuasif, saling menghormati, beradaptasi dan fleksibilitas, dan mempengaruhi pada jangka panjang. Apa sih dampaknya kalau ada di energi bawah tadi, di force tadi? Memaksakan kehendak,
menimbulkan ketakutan atau resistensi, merusak kepercayaan orang lain, lalu mengorbankan kreativitas. Penggunaan force yang berlebihan dapat menjadi penghambat. Nah, penggunaan force yang berlebihan menjadi penghambat dalam mencapai tujuan jangka panjang dan membangun hubungan yang sehat. Pendekatan yang lebih lembut dan persuasif seringkali lebih efektif. Jadi kalau energi Anda banyak di force di bawah gitu ya, tadi dengan takut, khawatir dan segala macamnya, otomatis itu akan menghambat lajunya law of attraction atau keinginan Anda mencapai tujuan Anda. Nah, ini ada tingkat kesadaran, jadi ada kebingungan, kesadaran diri, observasi, dan kebijaksanaan. Nah, kebingungan berarti penyangkalan, ragu terhadap diri Anda sendiri. Lalu kesadaran diri sudah menyadari nih bahwa sesuatu perlu dirubah. Lalu melakukan observasi, menyadari sepenuhnya pikiran, perasaan, dan motivasi sendiri sampai kebijaksanaan. Pemahaman yang lebih dalam, ketenangan batin, dan harmoni dengan alam semesta. Artinya, karena kita terhubung dengan semesta, pencerahan itu didapatkan. Lalu bagaimana penerapan dalam kehidupan gitu ya, mengembangkan integritas, kalau Anda ingin di level power, membangun koneksi bermakna dengan orang lain, menghargai keragaman, memotivasi dan menginspirasi, plus fokus pada solusi. Apa sih yang Anda ingin capai dalam kehidupan? Berkomitmen pada pertumbuhan pribadi. Lalu apa penyebab law of attraction tidak optimal? Tadi terlalu lama berada di energi force di bawah tuh, bahkan keinginan yang mendalam itu bisa memperbudak. Nanti Anda buka lagi. Jadi kalau Anda di bawah terlalu lama tadi bisa menghambat. Lalu berharap pada positive thinking nggak action. Ya kalau misalkan positive thinking nggak action, ya semesta tidak akan mendukung keinginan Anda. Jadi tetap berusaha berpikir, merencanakan, tapi action juga. Tidak sabar, buru-buru, bahwa keajaiban perlu proses dan perlu waktu. Jadi Anda perlu menunggu itu. Tidak yakin dan tidak percaya pada proses semesta, nggak yakin gitu ya. Ini juga bisa berpengaruh. Lalu tidak yakin pada diri sendiri sampai terlalu melekat pada keinginan dan sering membicarakan prosesnya. Jadi wah ini bisa. Nah, ini penyebabnya secara umum 6 ini. Tidak peka terhadap tanda-tanda yang diberikan semesta untuk perubahan. Jadi nggak fleksibel dan nggak bisa beradaptasi ketika segala sesuatu memang nggak bisa dilakukan dengan baik. Ya rubah caranya. Kata Einstein, ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda tapi masih menggunakan cara yang sama, ya berarti ya insane gitu kan, gila lah bahasanya. Jadi kalau Anda ingin mencapai sesuatu lalu cara Anda nggak bisa, ya rubah. Jadi harus peka juga terhadap perubahan sosial, perubahan mood, perubahan apapun itu yang nantinya bisa mendukung capaian Anda. Kesimpulannya, kenapa law of attraction tidak optimal? Yang pertama adalah nggak konsisten dengan cara berpikir dan tindakan, itu jelas enggak ekologis lah bahasanya kalau orang NLP. Lalu keterbatasan pemahaman tentang konsep law of attraction. Dia meyakini bahwa hanya dengan memikirkan saja bisa datang, tidak. Tadi memikirkan, merubah getaran rasa dan mengambil tindakan, itu perlu dilakukan. Keterkaitan dengan faktor mental dan emosional melekat pada pengalaman tertentu, jadi berada di level force yang lama. Kondisi lingkungan dan keterbatasan fisik itu juga bisa mempengaruhi, sampai keterikatan dengan faktor keberuntungan dan kesempatan. Ingat, apapun yang ingin Anda capai, kalau nggak ada faktor luck di situ, ya luck bagaimana caranya? Bisa dengan doa, sedekah, dan kesempatan. Tadi peka. Oke, itu dia kajian kali ini saya percepat. Jadi kenapa sih orang tidak optimal ketika ingin mencapai sesuatu atau law of attraction gagal, ini sudah dijelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada hal yang ditanyakan silakan klik di komentar. Jangan lupa sekali lagi saya ulang, subscribe, like, komen, dan share kajian ini untuk Anda berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti kita ketahui, tema-tema kesehatan mental di Indonesia sedang minim. Jadi peran Anda yang sudah mempelajari ini untuk mengembangkannya. Sekian dari saya, Yusila Sutianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.